Bismillah, Ustaz, saya mau tanya khusus untuk Ustaz. Antum jangan dengerin ya. Sebenarnya istri Ustaz ada berapa? Belum selesai, Ustaz? Belum selesai ya, Mas. Belum selesai. Allah. Kalau memang cuma satu, apakah Ustaz tidak ingin menikah lagi? Kalau memang istri Ustaz lebih dari satu, tolong dibagi ilmunya, atau kiat-kiat agar mudah berpoligami. Jemaah. Iya, ini mungkin salah satu penyebab kekalahan umat Islam. Bicaranya cuma istri, nikah, kesenangan-kesenangan. Antum kalau mau cari istri yang tulang sumsumnya kelihatan di balik 70 pakaian yang dia pakai. Nah, lelaki itu tergoda dengan wanita karena memang Allah sudah menetapkan di dalam diri setiap lelaki kecintaan kepada wanita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Itu sudah ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat buat kaum lelaki lebih dari wanita. Wallahi dahsyat fitnah wanita itu. Seorang ustaz, seorang alim ulama dititipin duit 1 triliun, insya Allah nggak kurang. Tapi kalau antum dititipin wanita di dalam rumah itu, kira-kira bisa berkurang nggak? Wallahi fitnah wanita sangat dahsyat sekali. Maka Allah perintahkan menikah. Yang mampu menikah lebih dari satu, tafadhol. Dengan catatan dia bisa berlaku adil. Dan jangan cuma mengikuti syahwat dan nafsunya belaka. Kau ketika menikah lebih dari satu, niatkan, aku kepingin Ustaz memiliki anak-anak yang banyak untuk berjuang di jalan Allah. Malah menikah, ana mau cari istri yang gak bisa punya anak, Ustaz. Niatnya udah gak benar. Maka antum kalau tanya berapa istri ana, rahasia. Biar istri-istri ana aja yang tahu. Nah, gak perlu lah jamaah. Gak perlu. Yang jelas istri ana tahu ana punya berapa wanita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga bersama istri kita dan anak-anak kita. Dan yang penting yang kita bicarakan hari ini, bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Jadi kalau bicara tentang wanita, wallahi ana lihat antum semangat banget kalau urusan nikah. Tapi kalau urusan bagaimana kembali kepada agama Allah, mulai agak susah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa minal ma'lum bahwasanya membaca Al-Qur'an fadluhu 'azim. Keutamaannya sangat besar. Dan ini adalah silah, penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya.
liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Kala Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dari karunia-Nya. Tidak semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, karunia untuk membaca Al-Quran. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka kesempatan untuk menggapai pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Quran, seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat, duna yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang melakukannya. Maka alhamdulillah, antum bisa lihat di belakang antum, di layar antum, tahap pertama TBK Backing 002 Abu Said Al-Khudri. Tahap pertama sudah sampai 60%. Ya, ini semua dari andil antum yang berusaha mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka insya Allah ke depan di tahap yang kedua kita akan memulai tahap untuk pemasangan atap. Ya, insya Allah akan dikerjakan segera setelah tahap pertama ini selesai. Kami terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian andil-andil antum. Wallahu taala a'la wa alam, wa jazakumullahu khairan.